Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Tadi kesininya pada naik apa? Apa dari rumah atau ada yang dari kampus? Ada yang Dari kosan. Oh, dari kosan. Aku dari rumah. Oke, dari rumah. Seperti yang kita janjikan kemarin ya, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah ber, mau datang tepat waktu dan mengikuti proses konseling hari ini. Seperti yang kita janjikan kemarin, kalian telah melakukan pendaftaran secara sukarela, tidak ada paksaan. Jadi hari ini adalah hari pelaksanaannya. Sebelum kita mulai konseling, kita ada baiknya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Angelita Amanda Aprilia, bisa dipanggil Angel. Bisa dilanjut? Perkenalkan, saya Duritna Septiana, biasa dipanggil Dwi. Perkenalkan, nama saya Syaira Najla, biasa dipanggil Najla. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Elasti Satika, bisa dipanggil Riza. Perkenalkan, nama saya Dwi Masyuta, biasa dipanggil Dwi. Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Sri Kirewati, bisa dipanggil Sri. Oke. Nama saya Cikatemi Azara, biasa dipanggil Cika. Oke, mungkin kita udah sering perkenalan ya. Sebelumnya kan kemarin kalian sudah melakukan pendaftaran dan memang tujuan kita itu akan melakukan konseling sebaya dengan topik toxic relationship. Sebelumnya sebelum kita mulai konseling, kita akan membuat peraturan selama proses konseling ini, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Menurut kalian kan karena kalian yang akan menjalani atau kita yang akan menjalani, menurut kalian peraturan apa saja yang harus kita laksanakan pada hari ini? Ya, boleh? Kalau saya peraturannya tidak memotong pembicaraan. Oke, tidak memotong pembicaraan. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, lanjut. Terus aku mau mendengarkan dan memperhatikan pembicaraan. Oke, mendengarkan dan memperhatikan. Sepakat? Sepakat. Oke, selanjutnya? Aku Ya, ini terbuka. terbuka ya. Oke, terbuka satu sama lain. Sepakat? Sepakat. Oke, lanjut. Ya, Memberikan saran. memberikan saran dan menerima saran. Nah, sepakat? Sepakat. Selanjutnya? Saya Kak, itu mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Oke, sepakat semua? Sepakat. Selanjutnya? Baiknya HP-nya dinonaktifkan atau dimute. Oke, HP-nya dinonaktifkan atau di mode silent. Kalau bisa nggak dibaca dulu, HP-nya ditaruh dulu. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Nah, karena kita sudah menentukan topik kita, toxic relationship, pasti kan kalian di sini sudah pernah mengalami dan pasti kalian tahu dong toxic relationship itu apa gitu. Nah, menurut kalian, pandangan kalian sebenarnya toxic relationship itu seperti apa? Ya. Hubungan yang nggak sehat ya Kak? Iya, nggak sehat. Ya, hubungan yang nggak sehat, benar. Ada lagi nggak? Menurut pandangan kalian aja. Ayo, kalau nggak ciri-ciri deh. Ciri-ciri menurut kalian kalau hubungan nggak sehat itu seperti apa? Saya Oke. ini suka mengekang, kayak suka mengatur-ngatur pasangannya gitu. Nah, ya, menurut kalian benar nggak? Itu salah satu ciri-cirinya. Iya. Kemudian apa lagi? Ya. Komunikasinya cuma satu arah. Oh iya, komunikasi satu arah. Kalau nggak cowok doang yang terlalu mengontrol, atau nggak ceweknya yang terlalu mengontrol ya. Ada lagi? Aku kalau toxic relationship mungkin ini apa? Dia selalu melakukan kesalahan yang sama terus-terusan iya. gitu loh, jadi kayak nggak ada perubahan. Ya, sudah ditegur tapi diulangin lagi gitu. Menurut kalian penyebabnya sebenarnya di dalam hubungan toksik itu penyebabnya apa gitu? Apa penyebabnya? Biasanya tuh dari individu masing-masing gitu. Individu masing-masing ya. Ya, bisa. Terus ada lagi? Atau biasanya juga tergantung pasangannya juga. Iya, tergantung pasangan. Oke. Nah, itu kan tadi kalian sudah mengerti ya pandangan secara umumnya tentang toxic relationship dan penyebabnya apa. Oke, seperti topik kita ya, toxic relationship. Di sini semua pernah mengalami. Pernah ya. Ada yang mau ingin bercerita tentang kisahnya? Ayo siapa? Boleh Kak, aku Kak. Oke, Najel, silakan. Jadi Kak, aku ini punya cowok. Terus kita
kita ini awal-awal punya hubungan tuh ngejalanin hubungannya tuh adem ayem aja gitu kak, kayak yang semestinya aja maksudnya gitu kan. Kita juga komunikasi dua orang yang kayak nggak ada apa, hubungannya sehat lah, nggak ada pikiran-pikiran negatif segala macam. Nah terus selang sebulan setelah kita menjalin hubungan itu tiba-tiba ada orang lain kak. Orang lainnya ini siapa, ternyata si orang lainnya itu mantan dia yang dulu yang udah diputusin selama 1 tahun. Nah dia tuh ngerasa tuh kayak belum putus loh. Nah soalnya si cewek ini tuh diputusin sama cowok saya itu gara-gara cewek ini selingkuh, terus dia nggak terima. Makanya sampai sekarang pun dia masih ngerasa kalau dia masih punya hubungan sama cowok saya, padahal kan jelas-jelas udah diputusin karena dia selingkuh. Terus nggak lama, terus selang setahun dia jadian sama saya, terus sampai sekarang pun dia masih ngeganggu kalau, dan dia ngecap saya itu sebagai selingkuhan gitu. Terus yang bikin gak enaknya itu ternyata cowok saya ini tuh nerima dia lagi gitu loh kak, dengan alasan katanya si cewek ini tuh ngancam gitu. Ya dia kan maksudnya sekarang kan dia juga lagi kerja, dia juga nggak mau yang pekerjaannya itu diganggu, dan apa ya, kayak apa yang udah dia bangun itu runtuh gitu aja gara-gara ancamannya si cewek ini gitu. Terus jadi sampai sekarang pun dia masih pertahanin cewek ini karena itu dia takut ancamannya. Terus kayak udah sering dibilangin, kamu tuh bisa loh ngomong sama polisi, kamu tuh bisa ngadu loh dengan ancaman-ancaman itu, kamu sertain aja bukti-bukti dia ngomong screenshotannya. Tapi cowok cowok gue tuh yang enggak apa ya, nanti dulu deh gitu tuh. Terus sampai sekarang pun kayak apa ya, dirasa tuh capek. Cuman ketika ketika si apa ya ketika si cewek ini tuh ngubungin aku buat kayak apa, lepasin deh cowok ini tuh masih punya hubungan sama saya, kamu tuh cuma selingkuhan dia doang gitu-gitu kan. Apa ya, rasanya tuh capek ya, kayak apaan sih kok kayak gitu. Cuman kayak mau ditinggalin juga yang belum bisa. Terus dianya juga yang kayak pas aku mau ditinggalin tuh jangan jangan gitu loh. Dia kayak yang cowok ini tuh kayak ngemis gitu loh, bukan ngemis sih, kayak yang bermohon untuk jangan ninggalin, karena emang satu-satunya support yang tahu permasalahan dia dari awal sampai sekarang itu cuma aku doang, yang bisa ngerti tuh aku doang. Jadi dia kayak minta jangan tinggalin gitu. Terus dia memang udah ngomong juga mau ninggalin cewek itu, cuman nggak sekarang, dia bilang gitu, nanti ada waktunya. Tapi kan makin kesini kan kayak semakin sering diperbaikin kan capek juga. Terus lama-lama juga rasanya hambar gitu sih kan. Dari cerita Najel, ada yang pengen menggali lebih jauh tidak tentang kisah dia? Ini true story. Kalau untuk hubungan yang Najel jalanin ini udah berapa bulan sekarang? Sekarang 6. 6. Tadi Najel sempat bilang katanya 1 bulan tuh adem ayem, Iya. nggak ada masalah lah gitu. Tapi setelah 1 bulan dateng cewek Iya. mantannya gitu. Nah, berarti antara 5 bulan ini kamu menjalani hubungan yang toksik. Toxic, betul. Menurut saya sih toxic ya. Ya, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi atau menjalani hubungan kamu yang toksik ini? Awalnya kan ketika tahu nih, maksudnya kan ketika tahu dia balik lagi sama cewek itu kan, saya juga yang nggak mau apa ya, kayak ya udahlah, toh si cowok ini juga masih deket sama saya yang bisa lebih lebih apa ya, lebih berkuasa terhadap hubungan ini loh. Soalnya mantan dia ini tuh lagi di luar negeri loh, lagi jadi TKW gitu kan. Terus jadi kayak ya udahlah, jauh juga kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan saya kan ada di sini. Cuman tuh makin kesini tuh si cewek ini tuh makin kayak gimana gitu sama saya kan. Terus ya cara saya ngadepin ini ya, yang awalnya saya diemin, lama-lama ya sabaran saya juga habis dong. Terus yang namanya emosi juga kan nggak bisa terus-terusan diredam gitu kan. Dan saya ini orangnya nggak bisa kalau ada masalah nggak bisa sesuatu bodo amat, kayak setidaknya pernah apa ya, pernah fight back gitu loh. Karena marah juga ada, kesel juga ada, kecewa juga ada, campur-campur kan. Aku pernah sekali nge-fight back, terus kondisinya kacau kan karena ngelawan. Terus ya udahlah, akhirnya sekarang lebih banyak diem sih, kayak ya udah kalau misalkan emang itu yang dia mau ya udah. Tapi dalam hubungan Najel itu yang memimpin hubungan kalian memang sama-sama imbang atau hanya satu pihak saja? Wah, satu pihak doang ya, terutama dari pihak lakinya doang ya. Soalnya dia tuh kayak
ngerasa pengen banget di ngertiin gitu loh, sedangkan dia tuh nggak ngerti posisi posisi saya juga yang sama-sama sulit loh, Iya, kayak betul. ah gue juga pengen loh kayak gini, kayak setidaknya kalau misalkan mau ngelakuin hal-hal di luar konteks hubungan saya sama dia, maksudnya kayak teleponan sama cewek itu ya setidaknya ngomong gitu loh Iya, dengan cara ya itu betul. kan salah satu cara dia ngehargain adanya saya di hubungan dia. Iya. Tapi dia kayak yang sering banget apa ya, kayak tiba-tiba hilang, terus nanti kalau ditelepon malah ngomong kayak jangan dulu nanti dia tahu, kayak sih seolah-olah jadi saya yang selingkuhan ya kan Iya, gitu. Itu sih betul. saya juga kesel gitu. Nah, dari cerita Najel, kalau diumpamakan kalian berada di posisi Najel, apa yang akan kalian lakukan? Ya, Harus lebih tegas sih ke cowok itu, karena cowok itu kan harus punya pendirian tuh. iya, Jadi kayak cowok itu harus berani, jadi dia harus berani dong lawan si cewek itu. Jangan kayak kayak diem aja gitu. Berarti kalau dia diem aja, dia tuh sebenarnya masih ada rasa juga sama si cewek itu. Makanya kayak dia membuka peluang kayak buat cewek itu bisa ngubungin dia. Coba kalau dia kayak nutup untuk biar dia nggak bisa komunikasi, kan nggak juga. ya. Ada lagi? Ya. Kalau kalau saya di posisi Najel sih kayaknya saya lebih pilih untuk pergi ninggalin ya Kak. Soalnya kalau misalnya dia memang udah terima orang lain ya saya lebih baik saya pergi gitu daripada Ya. saya harus jadi ibaratkan jadi selingkuhan gitu Ya. walaupun saya duluan yang sama dia gitu. Tapi ini berarti tergantung prinsip ya, Iya. prinsip diri sendiri. Nah, kalau kalian di posisi Najel, Najel tadi menceritakan bahwa dia sampai sekarang masih bertahan. Nah, kalau menurut kalian cara Najel ini salah atau benar? Maksudnya tepat tidak menurut kalian? Kalau menurut saya kurang tepat Kak, soalnya dia masih tetap bertahan dengan Iya. rasa sakitnya itu, sedangkan dia tahu laki-laki itu udah kayak bisa jalani sama dua perempuan gitu loh, Iya. walaupun dia terpaksa sama perempuan yang satunya itu gitu. Ada lagi? Menurut kalian gimana? Sebenarnya tuh kalau di Najal itu nggak salah, tapi sebenarnya balik lagi ke prinsip pendirian Iya. masing-masing kan. Jadi Najal tuh bertahan karena dia masih suka juga kan sama si cowok itu kan. Tapi dipikir lagi kayak ya ngapain gitu kan, kayak tiap ngejalan hubungan tapi kita makan hati gitu. Makanya kita sendiri aja kita bahagia, berarti kalau kita punya pasangan kita harus lebih bahagia. Apalagi kalau kita misalnya udah tahu nih hubungan toksik, jadi kayak lebih menyelamatkan mental kita, jadi kayak lebih baik meninggalkan, bener kata si Riza tadi. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Cukup? Oke. Nah, dari cerita Najel ini tadi kan banyak ya tentang dia jadi marah, kadang sedih itu ya. Sebenarnya ada tidak pikiran yang memang itu terbentuk, pikiran irasional yang terbentuk setelah pikiran itu sering terbentuk setelah kamu menjalin hubungan dengan dia, seperti pikiran irasional. Kenapa ya dia ini punya dua cewek pada saat yang bersamaan itu, apakah aku kurang cantik, apa aku kurang apa, apakah kurang apa, itu kamu ada nggak pikiran seperti itu? Enggak ya? Untuk pikiran, silakan. Kalau sepemahaman saya Kak, Najel ini bertahan karena posisi laki-laki itu diancam sama perempuan yang Ya. yang katanya mantannya, makanya dia nggak ada pikiran seperti itu karena dia pikirnya ya udah dia jalanin sama perempuan itu karena rasa ancaman aja, nggak ada rasa cinta atau kasih sayang segala macam. Tapi ya kalau menurut pendapat saya walaupun seperti itu ya saya kalau saya jadi Najel gitu saya pasti saya tinggalin karena saya nggak akan biarin orang yang saya cinta saya lihat mencintai orang lain gitu kan. Iya. Nah, dilanjut ya. Tadi kan kamu bertahan nih selama 6 bulan. Berarti ada tidak pikiran bahwa nanti kalau aku tidak sama dia, aku sama siapa? Kalau enggak, aku tidak sama dia, aku bahagia enggak gitu. Kalau aku enggak sama, ada nggak pikiran kalau enggak aku sama dia akan gimana gitu, ada nggak untuk Najal sendiri? Enggak sih, sebetulnya dari diri sendiri juga memang pengen pergi, kayak kayak apa ya, memang punya keinginan itu. Jadi ketika orang ngasih tahu mending pergi aja, ya ada, emang ada keinginan kayak gitu tuh, memang ada. Cuman ketika mau direalisasikan terus ngelihat dia yang kayak udah pusing karena kondisi si cewek ini juga yang banyak nuntut segala macam, terus yang kayak "Ih, nanti kalau ngomong kayak gini nambahin beban pikiran dia nggak ya gitu loh." Terus sedangkan dia sendiri loh yang pengen aku masih ada di situ gitu, jadi kayak ya udahlah, dia cerita saya dengerin, dia minta temenin saya temenin gitu aja. Jadi untuk
apa ya, untuk pergi ngambil keputusan pergi-pergi gitu tuh belum bisa, cuman keinginan itu ada. Oke, berarti memang ada rasa, masih ada rasa kasihan, bukan kasihan, lebih ke Apa ya, berat hati gitu Iya. dan nggak tega gitu Iya. ya, karena Ada posisinya gitu ya. lagi kayak lagi emang nggak bisa ditinggalin gitu Iya. kan. Untuk selama 6 bulan menjalani hubungan, apa dampak yang paling Najel rasakan? dampak yang paling dirasakan ini sih, jadi apa ya, jadi susah tidur. Susah tidur. Banyak pikiran. Second call. Apa yang menyebabkan susah tidur? Apa ya menyebabkan susah tidur? Jadi kan kadang tuh si cowok ini tuh cuma punya waktu nelpon saya itu malam nih, malam, karena pagi sampai sore itu dia kerja, yang kayak dia kalau udah kerja tuh nggak bisa diganggu kan, terus baru ada waktu itu malam. Nah malam itu biasanya habis isya itu saya ngantuk. Iya. Nah kan kayak aduh pengen tidur, tapi nanti kalau dia nelpon gimana gitu kan, nggak enak kalau misalkan nggak diangkat gitu. Terus ntar nunggu lah sampai dia telepon, terus waktu dia nelpon kan kita ngobrol loh, yang kayak bener-bener kalau ngobrol pun kayak nelpon, kalau ngobrol tuh kayak nggak ngebahas tentang cewek itu juga, yang kayak kita masih ketawa gitu loh. Jadi kayak apa ya, toksiknya tuh kadang-kadang loh ini tuh, kadang-kadang. Terus kayak ya udah, jadi nggak ngantuk lagi. Terus nanti malam-malam, nanti kalau udah menjelang jam 10 itu kan nanti dia juga harus nelpon cewek ini nih, kayak cewek ini juga harus ditemenin tidur kan. Jadi oh ini ribet deh, cewek ini juga harus ditemenin tidur kan. Jadi gue nelpon pakai laptop, dia nelpon cewek ini pakai HP gitu. Terus jadi nanti HP-nya ditaruh di depan, tapi dia tetap apa, posisi sleep call sama saya. Itu HP itu cuma formalitas buat dia nelpon si cewek ini doang kan. Nah, tapi kan ya namanya ini geger ya, maksudnya kayak gondok, kayak yaudah sih matiin aja sih, kenapa sih kan gitu. Cuman ya udahlah gitu, ya jadi susah tidur ya gitu. Ya, susah tidur doang aja. Iya, untuk pelajaran dan lain-lain yang nggak terganggu sih, alhamdulillah. Kalau menurut kalian dari dampak yang muncul dari hubungan Najal itu tadi, pendapat kalian gimana? Nggak ada. Pendapat kalian ini kan ada dampak nih, jelas dari hubungan ini ada dampaknya. Nah menurut kalian gimana cara biar Najal tuh dampak ini nggak berkelanjutan loh untuk di hubungan Najal dan Apa ya? Ini deh, daripada bingung saya tambahin satu lagi. Jadi kan selain susah tidur tuh kadang saya suka nangis. suka nangis. Saya suka nangis yang kayak apa ya? Kadang tuh kayak saya mungkin ini salah satu tadi ini ya, punya pikiran kayak apa ya? Rasional. Kenapa harus gue sih yang ngerasain ini gitu loh. Kenapa nggak dari awal ya, kenapa nggak dari awal lo tegas kalau emang lo milih gue ya udah gue gitu kan. Pasti ada aja sih pikiran-pikiran kayak gitu. Terus lebih baik apa ya, kayak suka menyalahkan keadaan juga sih, kayak udahlah ya Allah kenapa harus gini banget sih, emang di depan tuh mau ada apa gitu loh. Terus kayak nangis. Terus kadang kalau misalkan si cowok ini tuh kalau misalkan udah bete, udah nggak punya apa ya, bukan udah nggak punya, kayak udah bete sama si cewek ini tuh dampaknya juga ke saya gitu loh. Jadi kayak suka nanti tiba-tiba dia jangan dulu ganggu deh, nanti dia bilang kayak gitu kan. Lah kenapa ya, kan ini ya saya juga minta waktu kamu lah, saya juga bilang gitu kan. Saya udah ngebebasin kamu dari pagi sampai sore, terus kenapa kamu tiba-tiba kayak gini kan ya. Terus saya juga kayak kesel, terus ya saya nangis terus kayak lo tuh juga harusnya bisa ngertiin posisi gue juga udah pernah ngomong kan, misalkan gue juga butuh support lo, nggak cuma lo doang yang pengen di support. Ya maaf ya, bla udah aja. Dari cerita Najal tadi, ada nggak kalian cerita yang serupa dengan Najal itu, atau ada yang ingin sharing tentang cerita toksik, hubungan toksiknya? Oke, boleh, ayo. Oke, aku hampir sama sih kayak si Najwa. Pernah juga kayak misalnya kayak punya pacar, terus pacar aku tuh kayak ada cewek lain gitu kan.
ya hampir sama, tapi kayak aku nggak kayak Najwa tadi kayak diem aja gitu nerima gitu kan. Pasti kan kita kayak tegas gitu sama si cowok ini gitu kan, kayak mana sih kamu harus punya keputusan dong, nggak bisa dong punya pacar dua gitu kan. Ini bisa kalau misalnya dilanjutin terus ini bisa sampai ke jenjang pernikahan, nanti kan kayak lebih susah lagi keluarnya kalau udah sampai ke jenjang yang serius kan. Terus akhirnya waktu udah minta klarifikasi dari si cowok itu, ya cowok itu kayak tegas gitu, kayak memutuskan mau milih yang mana gitu kan, atau kayak ya mau sama dia ya berarti nggak sama aku gitu kan. Tapi akhirnya si cowok itu karena aku tipikal manusia yang kayak ngegas gitu kan, kayak menuntut terus setiap hari, jadi kayak dia ya udah dia ninggalin si cewek itu. Dan kayak aku tuh karena udah pernah ngalamin kejadian itu, kayak sama dia tuh kayak ngekang terus gitu, jadi kayak hubungan kami tuh makin toksik dipertahankan. Sampai sekarang masih. Enggak sih, sekarang udah kayak makin lama kayak makin udah nggak sehat gitu kan, kayak sampai mengganggu, kayak iya sama kayak tadi tadi susah tidur, terus kayak jadi kayak banyak pikiran, terus kayak sering nangis, kayak tiba-tiba tuh karena satu orang ini kita bad mood ke teman-teman kayak gitu, jadi kayak akhirnya udah nggak sehat lagi nih, jadi aku tinggalin aja. Oke, dari cerita yang disampaikan Najal dan Sri itu tadi kan cerita serupa ya, mereka punya punya cowok. Nah cowoknya ini mungkin punya kayak apa ya, pasangan lain, lebih dari satu gitu. Menurut kalian ada yang ingin ditanyakan ke mereka berdua? Aku boleh tanya ke Sri, kamu bisa lepas dari cowok itu gimana caranya? Oh, kalau aku bisa lepas itu satu, kayak aku minta saran dari temen aku. Dan minta saran dari temen itu nggak cuma kayak satu temen, tapi kayak dua temen gitu kan. Terus dia orang kayak ya udah tinggalin aja, kayak alasannya tuh udah kuat loh mau ninggalin dia, karena kayak dia udah toksik gitu, kayak udah main cewek gitu kan, nggak bisa kayak setia gitu aja sih. Kayak kita lebih tegas, kayak kita nggak bisa lagi gitu loh Nggak ada alasan ngejalanin. untuk mempertahankan Iya. lagi. Jadi kalau buat Angel, uh, alasan kamu nggak bisa melepas dia itu kenapa gitu? Apa ya, Jak, kayak kalau dibilang masih sayang ya karena udah terlalu sering diperbaikin jadi hambar ya rasanya ya. Cuman ya itu perasaan gak tega yang membuat saya masih terikat gitu loh sama dia. Karena nggak tega. Iya, karena kasihan nanti kalau misalkan dia tanpa saya dia gimana gitu. Soalnya pernah seminggu itu yang ya gue juga mau coba buat tanpa dia nih kan. Ya dia nggak bisa, dia ngubungin teman satu kosan nanya aja di mana, terus kok dia nggak ngangkat telepon segala macam, jadi kayak kasihan ya. Terus nanti di akhir minggu itu saya ke rumah dia kan, terus bener-bener yang dia langsung kelihatan banget perubahannya, dia langsung kurus yang kayak orang stres gitu loh. Jadi kayak makanya gak teganya itu loh yang bikin masih terikat sampai sekarang. Malah nggak ada. Tapi kan Najwa tuh kan misalnya ya melihat dia kayak kurus gitu. Najwa pernah nggak sih berpikir kayak dia ini makin kayak dijalanin udah beberapa bulan masih aja kayak gini, kayak berpikir nggak sih kayak dia udah lama-lama dia tuh nyepelein gitu nggak sih? Jadi kayak dia tuh nggak menghargai kita sebenarnya. Jadi Najwa tuh pernah nggak misalnya tegas sama dia sekali gitu ya, kayak dia tuh harus punya pilihan gitu kayak untuk dia gitu, benar-benar bisa gitu kayak ninggalin dia, kayak resikonya apa nih gitu kan, kayak udah dipikirin kayak nyusun rencana gitu loh biar keluar dari hubungan itu gitu. Pernah, jadi kita juga baru makin kayak kan ada pokoknya kan saya ini diumpetin ya istilahnya, saya ini yang kayak jadi selingkuhan ya. Terus dia kayak saya nggak boleh kelihatan di muka bumi nih. Cewek ini tahu kalau saya ini masih berhubungan sama cewek ini. Cewek ini nelfonin saya kan, kayak dia mas gitulah bisik kan. Terus udah kayak gitu ya cowok saya juga kayak nggak mau ambil apa ya, kayak yaudah apa ya, kayak nggak cuek sih, tapi dia juga yang minta maaf juga loh, karena itu juga karena kesalahan dia, yang dia tuh kan saya ini udah sering bilang loh kalau emang ketahuan, nah misalnya kalau misalkan emang dia masih bawa-bawa saya ya alasan apapun lah, katanya saya udah nggak mau lagi ngurusin urusan kamu orang, kata saya gitu kan. Terus ternyata tuh saya masih ketahuan kan. Terus udah tuh nyampe situ yang kayak saya bilang gini, kalau emang sampai Agustus kamu ini nggak ada perubahan, saya
saya ngasih waktunya sampai Agustus. Kalau emang sampai Agustus kamu ini nggak mau berubah, kata gue, kalau emang nggak mau ninggalin cewek ini, saya yang pergi, kata saya gitu. Iya, Mas janji, kata dia gitu kan. Allah, kamu ini janji kemarin sampai April, sekarang udah selesai April aja kamu nggak ngelakuin itu kan, saya gituin kan. Enggak kan, itu ada alasan lain, tapi saya juga tahu loh alasan dia itu apa. Jadi dia ini juga terbuka loh sama saya, yang jadi kayak nggak ada alasan yang apa ya, yang bikin tapi sebenarnya ada alasannya, cuman kayak ya udah. Terus saya ngomong, Agustus ini kalau nggak sampai selesai saya nggak mau lagi sama kamu, saya gitu. Ya, Mas janji, tapi Mas usahain juga secepatnya sebelum Agustus sudah selesai gitu. Ya udah. Saya mau nanya ya, Iya. aja. Kan kamu udah cukup lama lah ya ngalamin di hubungan toksik kayak gitu. Nah, kamu kan pasti nggak cuma dia kan, dunia kamu pasti ada keluarga, ada teman gitu. Gimana sih itu dukungan dari teman-teman atau keluarga kamu tentang kayak hubungan kamu? Pastinya kan memiliki pasangan nantinya tuh. Itu bagaimana itu keluarga kamu atau teman-teman kamu? Kalau teman-teman karena udah terlalu sering nasehatin, dan itu tuh nasehat teman-teman tuh nggak ada yang dijalanin gitu loh, karena apa ya, prinsip gue kalau emang belum capek nggak bakal berhenti. Karena pernah juga loh, maksudnya pernah juga bukan ngejalanin hubungan, kayak suka sama orang selama 6 tahun itu pun yang kayak orang tuh ngomong udah sih tinggalin kayak yang cowok dia aja, tapi nggak bisa. Tapi ternyata setelah 6 tahun itu kan lulus sekolah rasanya juga hilang. Jadi kayak memang bener-bener harus nunggu capek, terus ya udah nanti bakal hilang dengan sendirinya. Jadi kayak teman-teman nasehatin segala macam tuh gak ada yang saya jalanin. Terus dia kayak sekarang teman-teman juga ya kayak ya udahlah, kalau misalkan lo kenapa-napa ngomong aja, kata dia gitu, tapi nggak bakal dinasehatin lagi. Tapi ya udah jalanin aja senyamannya, seenaknya, seenjoynya. Cuman kalau untuk keluarga, jujur nggak pernah cerita. Yang kayak keluarga saya juga yang nggak membolehkan saya untuk pacaran loh. Jadi kayak untuk mengetahui permasalahan ini ya orang tua, keluarga itu nggak ada yang tahu. Jadi memang orang tuanya tidak ikut campur Iya. gitu. Dia menjalani, ya udah kita jalanin dulu gitu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Dia nanya, nah, kan pertama kali cowok itu nyampein ke kamu sayang sama mantan itu kayak masih sampai kamu bisa menerima keadaan yang sekarang ini. Coba Bingung soalnya deh. Jadi posisinya, aduh, ini udah diceritain aslinya nggak ya? Jadi ketika kan biasanya selama sebulan itu kan yang kayak tadi kata saya ini yang ngerasa hubungan ini tuh emang bener baik-baik aja loh. Jadi kayak tiap malam itu sleep call, telepon, terus tiap selesai dia kerja, saya habis kegiatan tuh dia nanya hari ini ngapain aja. Kan nggak melulu bareng dia gitu kan, nggak melulu ngeliat dia. Jadi dia kayak kalau udah selesai ngelakuin aktivitas dia selalu nelpon nanya hari ini ngapain aja segala macam. Pokoknya kayak yang mantep banget deh. Terus satu hari itu dia tiba-tiba hilang, terus nggak ada kabar. Terus kayak ya cerewet dalam namanya cewek kan, yang biasanya nggak begini kok tiba-tiba begini. Terus tanya lah kenapa kok jadi begini, kok berubah segala macam bla 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 bla. Terus dia balas, maaf ya mas lagi ada masalah besar, kata dia gitu. Loh masalah apa, kata gue gitu kan. Terus dia bilang nanti mau ceritain, dia bilang gitu kan. Terus malam-malamnya itu nggak bisa tidur karena udah biasa sleep call, nggak bisa tidur. Jadi tiap tidur tuh selalu kebangun dan ngeliat handphone loh, kayak ada nggak notif dari dia. Nah pas jam 4 itu ada tuh dia nelpon, dia bilang dia mau tidur. Kok belum tidur, kata aku gitu kan. Nggak apa-apa tadi gitu kan, saya nggak mau ada yang disembunyiin, saya gituin kan. Terus akhirnya dia cerita sampai subuh itu. Dia bilang maaf ya, dia bilang kenapa, mantan aku yang waktu itu aku ceritain yang dari Hong Kong itu minta balik, kata dia gitu kan. Kayak hah, terus apa jawabannya, kata dia. Ya mas terima. Lo kenapa, alasan apa, kata dia, kata gue gitu kan. Alasan apa, alasannya privacy lo ini alasannya. Pikirin aja sendiri ya, dia hubungan ini udah lama, selama dari tahun 2019, udah hampir 4 tahun, nggak mungkin gak ngapa-ngapain. Nah ketika
ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, si ceweknya ini tuh dia ini apa kayak merekam tanpa izin. Iya, iya. Dan dia nggak mau video ini tersebar karena dia punya jabatan, pekerjaan dia juga yang jadi dia nggak mau dengan hal-hal kayak gitu bisa bikin karir dia hancur, keluarga dia hancur, citra baik dia hancur segala macam. Jadi dia mau nggak mau gitu. Yang rekam itu ceweknya. Iya, sebenarnya kayak saya udah sering ngomong bawa polisi saya gitu ya. Terus sabar dulu, terus dia ngomong yang ini Enggak, saya pikir dia udah. terus dia bilang gini, dia ini posisinya di Hong Kong. Kalau misalkan gue dilaporin polisi pun nggak semudah itu. Dia juga nunggu cewek ini pulang, dan cewek ini pulang ke bulan Agustus. Makanya saya kasih waktu termin dia bisa selesai sama hubungan itu Agustus. Gitu. Mananya? Seru ya. Seru juga ya, ternyata Semakin sebenarnya kalau ini di luar video ya. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya perempuan itu yang menyebarkan video itu kan dia juga ya. sebenarnya itu juga kan dia kena kasus kayak menyebarkan video yang Dan itu jelas ya. badan postur Terus tubuh itu juga kan kayak masuk penjara terus kena denda banyak dia yang malu, dia bukan malu juga. mana. Sebenarnya yang cowok itu sebenarnya nggak rugi. Iya, nggak rugi sebetulnya. Ya udah masuk video lah. Udah cepetan kita juga apa? Iya. Sebenarnya emang nggak rugi. Udah Iya, berarti memang cowok itu yang nggak ada Nggak pendirian. pendirian. Iya, Dia nggak tegas. Memang dia berarti memang masih mau juga sama perempuan itu. Berarti Najla harus lebih tegas lagi sama tuh cowok, kayak ngasih. Najla kan udah pernah belum kan udah pernah ngasih kayak solusi gimana Ya. gitu kan, ada si cewek itu kayak jelasin apa yang rugi dari si cewek itu kan. Jadi sebenarnya tuh cewek itu juga di Hong Kong. Dia bisa ganti kartu, bisa di blok, ya kan bilang aja kayak Benar, gitu. benar. Dia mulai mana mau menghubungi. Iya. Terus kasih tau lah kayak teman-temannya si cowoknya Najla itu kayak kalau misalnya dia nanya-nanya nggak tahu udah lama gitu nggak komunikasi kan bisa kayak Bisa. gitu sebenarnya. Terus juga kalau sebenarnya itu kuncinya dari si cowoknya itu. Kalau dia karena dia ngasih celah gitu loh untuk orang itu masuk. Berarti cowok itu makanya masih ngerespon cewek lain tuh berarti dia tuh belum belum selesai sama masa lalunya. Nah si Najal ini masuk di waktu yang Nggak tepat. benar. Terus karena perlakuan dan sikapnya, Najel merasa dianya cuma cintanya sama Najel, Iya. padahal kalau pandangan kita nggak seperti itu. Iya, karena gitu kan. cowok itu kalau udah ngejalanin hubungan lama itu tuh nggak selesai nggak semudah itu Iya. dia selesai sama masa lalunya. Walaupun Iya. kata dia udah setahun lalu yang selesai. Iya. Gitu. Najel pernah denger nggak sih? Kamar Oh iya. Najel pernah nggak sih denger kayak masa lalu itu tetap menangnya? Iya. Iya. Jadi cowok itu kita mau mulai nih hubungan baru gitu sama cowok. Berarti kita tuh harus cari tahu tuh cowok tuh ya. Harus cari tahu cowok ini nih menjalin hubungan sama mantannya tuh sejauh apa sih gitu sebelum memulai. sejauh apa enggak. Iya. Jadi itu. Kalau udah tahu kayak dia sampai bertahun-tahun tuh, terus dia baru putus setahun udah dulu, itu belum selesai, itu belum Iya, selesai. apalagi dia Tapi, udah pernah melakukan iya. hubungan yang terlarang gitu. Kalau udah sampai kayak jauh banget itu tuh. Iya, udah terlalu jauh ya. Terus juga kalau sepemikiran aku, dia kan bilang nggak bisa hidup tanpa Najel segala macam. Itu tuh cuma alibi biar kamu bertahan Itu gitu. tuh hanya kalimat penenang Benar. Najel. Itu Karena tuh racun. sebelum dia Racun. sama Najel pun dia udah ini kan, dia masih hidup gitu loh. Dia Iya. masih jadi nggak ada ngaruhnya sebenarnya. Nanti juga selang beberapa lama, sebulan 2 bulan, awal-awalnya kurus segala macam, itu tuh karena cuma awal aja. Nanti giliran udah lama-lama udah dia udah nggak peduli lagi Iya. sama kamu gitu. Itu karena nih Jel, kayak gini. Karena dia sama si cewek itu LDR kan, Hongkong. Nah, sedangkan kamu ada di sini. Deket. Jadi kamu tuh dijadiin second Oh iya. Jadi di saat dia nanti pulang dia pulang tuh dari Hong Kong, siapa tahu dia memperbaiki. Emang kamu tahu Sejambak. dia video call tuh ngapain aja dia? Iya. Orang udah sejauh itu tuh video callnya kayak udah nggak iya. normal gitu Benar, loh. benar. Apalagi jauh kan ya. Hmm. Karena kayak nggak Jadi gibah.
ngejamin dia ngejamin walaupun perempuan itu pulang nanti nggak ngejamin dia bakal ninggalin perempuan itu. Iya ya kan? kayak mana kalau misalnya masih kayak ada tempat spesial gitu nggak Iya. sih hatinya Karena kalau dia memang benar-benar jijik benci nggak akan mungkin yang namanya laki-laki nggak akan mungkin nerima perempuan ya itu benar-benar kayak di cut off dari hidup Iya, dia cowok iya. tuh kalau misalnya dia benar-benar gak suka jangankan kayak masih ngerespon gitu kayak denger nama dia tuh kayak langsung jijik gitu loh. Benar. Gitu. Kalau dia masih merespon dan masih memberi ruang buat cewek, Iya. apalagi udah nyampe balikan lagi ya itu kemungkinan besar loh. Iya. Ya, Jel, kemungkinan kan besar masih- sebelum kamu mulai waktu itu kan dia udah pernah tuh ya kayak cerita tentang kayak hubungan dia sama mantannya dulu kan berapa lama gitu kan. Nah itu tuh cowok tuh udah nggak bener Jel sebenarnya. Iya. Cowok tuh kalau misalnya dia mau memulai hubungan sama orang baru, kalau dia bener-bener kayak udah lupa dia nggak akan bahas orang lama itu di hubungan baru dia. benar benar. Oke. Karena dia emang bener-bener lupa gitu loh. Berarti kalau dari kesimpulan kita yang kita bahas bareng-bareng ini tadi dari cerita Najel kemudian ditanggapi oleh teman-teman, dikasih saran, dikasih tahu loh sebenarnya Najel kamu harus apa gitu kan. Sebenarnya ada perilaku irasional dalam diri Najel. Sebenarnya pacaran dia itu adalah suatu perilaku yang irasional. Irasionalnya karena perilaku dia emang nggak bisa melepas dan lain-lain itu tadi. Nah, maka dari itu kan tadi juga menyebabkan dampak nih. Dampaknya kan di Najil juga ada beberapa. Nah, ada dampaknya juga dan tapi Najil itu membantah akan hal itu. Sedangkan teman-teman bilang kalau emang itu hubungannya emang kalau Gak bisa sehat. udahin aja gitu. Tapi Iya. Najilnya mempertahankan gitu. Nah, menurut kalian bagaimana untuk menciptakan pikiran agar Najil itu bisa lebih rasional lagi, maksudnya dalam diri Najil sendiri ya, bagaimana biar dia tuh bisa mengambil keputusan, oh iya loh, kalau ini tuh emang harus udah aku akhirin gitu. Menurut kalian bagaimana pemikiran positif yang memang seharusnya Najil tuh lakukan gitu, pemikiran atau perilaku ya? Ya menurut aku kalau misalnya biar Najwa tuh kayak berpikir positif terus bisa ninggalin hubungan toksik itu ya Najwa tuh harus bisa kayak ngelihat loh kayak dampak dari hal yang dia jalanin gitu kan terus dia ngelihat juga harus ngelihat hubungan yang pernah apa ya kayak aku jalanin gitu aku bisa jadi Najwa tuh harus ada motivasi dari diri dia oh berarti aku juga bisa gitu loh ngambil keputusan untuk ninggalin dia atau juga kayak emang pernah cowok itu ngasih kayak pembuktian gitu bahwa dia emang bener-bener sama Najel kayak gitu makanya Najel kayak masih bisa ayo dipertahankan atau dia kayak aku serius sama kamu aku udah mau lamar kamu atau gimana kayak meyakinkan Najel gitu pernah nggak? Enggak, belum ada ya. Ya, belum ada ternyata. Kalau saran saya sih harus ada kemauan dari diri kamu sendiri Jel, karena dia ini prinsipnya gue yang jalanin, gue yang ngerasain, orang lain cuma bisa sekedar ngomong, nggak bisa ngerasain gitu loh. Nah harusnya kamu jangan berpikir gitu, harusnya dengerin juga saran-saran dari orang lain. Sampai teman-teman kamu sampai capek deh ngomongin, sampai kamu ngomongin lagi karena kamu bebel diomongin juga nggak akan mendengar gitu. Akan susah sulit gitu menerima saran orang lain. Harusnya kamu terima juga masukan dari orang lain terus kamu pikir oh ya ada benarnya juga ya omongan ini kayaknya emang nggak baik lagi untuk dilanjutin gitu. Harusnya ya kamunya juga harus ada kemauan gitu untuk bisa melepas dia gitu. Mungkin nanti. Ya, kalau menurut kalian sebenarnya kan ada kata-kata aku berharga gitu loh, aku berharga gitu. Nah, Najel ini tuh gimana ya? Pasti akan ada seseorang menurut kalian ya, bener nggak? Pasti akan ada seseorang yang memang lebih dari dia bisa menghargai Najel dengan baik, bisa memperlakukan yang menurut kalian bener nggak? Benar, karena dia pantas bahagia. Nah, iya betul. Najla harus membuka mata Najla di dunia luar di dunia ya, luar. di dunia luar berarti Najla harus bisa mengenal kayak cowok baru Karena dunia sesibuk ini dia masih mikirin iya orang. masa muda seasik ini Iya. Tapi walaupun dia akan nanti membuka lembaran baru nih dengan cowok baru, Najal kan harus tetap menyelesaikan ya dengan hubungan ini. Bagaimana caranya hubungan ini selesai, dua-duanya bisa lepas, baru bisa memulai hubungannya baru gitu. Sabar udah ini udah kepanjangan. Oke, selanjutnya kan
kita udah sharing ya, udah sharing tentang permasalahan kalian. Biar kita nggak ini nih spamer nih, karena kita habis ini kita mau nulis-nulis, sedikit nulis-nulis gitu. Jadi kita ice breaking dulu, oke? Oke. Ice breaking kita, ice breaking kita itu berhitung. Ada yang udah tahu? Yang kelipatan 3 nanti bilang door, dan angka 3 itu nanti tidak disebut. Kelipatan 3 jadi 3, 6, 9 dan seterusnya itu tidak disebut, oke? Oke. Di sini kita melatih biar kita lebih fokus lagi, biar nanti kita bisa cerita kayak tadi, bisa saling memberi pendapat ya. Oke. Siapa yang mau mulai duluan? Saya yang tunjuk ya. Saya yang tunjuk, kalian yang nyebutin. Iya. 1, 2, Door. 1. Oh, enggak. 4. Enggak ya. 4, 5, door. Ya, gitu ayo, kita ulang ya. Gini, ini latihan dulu, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, Door. 4, 5. Door. 7, 8, door. 9. 10. Kayaknya udah door. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, door. 4. 5, Door. 7, 8, door. Oh, Oke, kita main sekali lagi untuk melatih fokus kita ya. Sampai ini. 1, 2, 3. 1, 2, door. 4, 5. door. 7. 8. door. 10, 11, door. 13, 14. Door. 17. door. 19, Door. Oke. Bisa lumayan. Nah, setelah ini kan kalian memiliki cerita yang sama ya tentang toksik, hubungan yang toksik, relationship. Kakak pengen kalian menuliskan sebelum ini dulu. Dikasih nama ya atasnya. Nih. Namanya. Ada yang nggak Aduh, maaf. Nah, namanya dulu ditulis, nanti kalian menuliskan selama menjalin hubungan itu adakah perasaan kayak pemicu pemikiran irasional, kayak tadi yang disebut yang kayak apakah aku kurang cantik, apakah aku overthinking. iya ada overthinking gitu. Coba kita tulis dulu. Yang pertama dulu, kayak pemicu pemikiran gitu. Gimana sih? Udah tes. Kayak Kalau misal nggak pernah punya pacar gimana? Iya, kalau nggak mau punya cowok. Jadi pemicu adanya overthinking itu cowok saya. jadi kayak Oh iya, benar. Dia udah punya pacar belum ya? kayak ada pemikiran overthinking, kayak ditulis dulu coba. Yang A dulu. A. Ya. Gitu. Tulis A doang. Iya, kayak sebenarnya gini nih, kan Najwa tadi tuh kan pacarnya selingkuh nih. Tadi contohnya kapal kurang cantik, terus apakah aku komunikasiku apa kurang memuaskan sama dia, apa ada yang sebenarnya apa ada sesuatu yang dia pengen terus nggak aku didapetin dari aku, makanya dia butuh cewek lain gitu. Kalau bisa ngomong, gue nggak ada kurangnya. Kalau enggak udah disetting seperfect itu. Iya, makanya kalau enggak nih pacarnya tiba-tiba marah, kalian overthinking, kenapa aku Iya, kenapa gitu. Soalnya yang gini saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu aja. 1 bejir dan nulis Ya, nah, lanjut. Nah, kayak keyakinannya setelah muncul pemikiran itu tadi tuh aku ngerasa kayak apa? Muncul nih, kayak gelisah. nah ada perasaan seperti gue lebih ke aku keyakinan gitu loh, kayak gini. Untuk yang A itu tadi tuh ada persoalan, lebih ke persoalannya kayak pacarku marah tiba-tiba, terus Sendiri kan ya? iya pacarku marah tiba-tiba, pacarku selingkuh, kalau enggak pacarku sering nggak ngabarin aku, pacarku nggak gitu. Adakah permasalahan
Ya, masa ada nggak permasalahannya gitu? Kayak pacarku nih bermasalahnya gini gitu loh. Gini loh, kayak kalau Nadia tadi kan pacarnya selingkuh, dia pacarnya selingkuh. Kalau aku mungkin aku kok jarang dikabarin ya, pacarku jarang ngabarin, gitu kayak pacarku nggak mau diajak ketemu. Wah, intinya yang aku ngomong ini pacarku nggak mau diajak ketemu, pacarku ini sering marah-marah, pacarku selingkuh, pacarku ngatur aku, pacarku ngekang dan lain-lain gitu. Nah itu yang A, itu yang A. Nah yang B itu tuh muncul perasaan di kamu, baru itu tadi kayak aku nih nggak, apa aku outfit aku jelek ya kalau dia nggak mau ketemu sama aku gitu. Jadi ada pacarmu tuh melakukan sesuatu kayak dia nggak mau diajak ketemu, dia sering marah-marah, dia nggak mau diajak sleep call, dia nggak mau ini apa sih, kayak diajak makan keluar beli apa gitu nggak mau itu. Nah nanti muncul pemikiran di kamu, emang aku kalau di luar bajuku jelek ya, atau emang penampilanku kurang ini ya gitu. Kalau nggak bisa juga kayak pacarmu pernah ngatain kamu, ih mandi sih yang bersih sih gitu. Nanti ada muncul pemikiran di kamu, emang aku bau ya gitu. Wes. Udah ya, udah. Nah, masing-masing aja sih. Nah, iya kayak tadi kumpul ke rektor aja. Oke, yang C itu dampak dari pemikiran kamu itu. Kamu jadi kayak apa? Jadi overthinking, jadi Yang C. sering nangis, iya, jadi sering nangis, sering marah-marah, jadi kayak memaksakan diri beli barang-barang bagus, branded, beli skincare yang mahal-mahal gitu-gitu untuk mempercantik diri. Dampaknya. Ya jadi ngedrop boleh. Nah selanjutnya yang D itu kayak bagaimana cara kalian membantah pikiran irasional kalian. Kayak tadi mikirnya aku nggak cantik, kamu membantah, orang aku juga putih, aku ini bersih gitu, aku mandi gitu, masa aku nggak cantik sih gitu. Bagaimana cara kalian cara membantahnya? Udah? Nah, Kemudian tulis efek dari pikiran rasional kalian tadi. Pikiran positif kalian itu kasih efek apa ke kalian? Setelah kalian mikir, yang tadinya sudah tidur, terus kalian udah mikir nih, ini orang aku cantik, orang aku ini kok, gitu. Pokoknya bukan aku lah yang salah gitu. Mungkin ada kesalahan di dia gitu. Nah efeknya di kalian seperti apa? Muncul perasaan senang kah? Jadi kayak lebih membela diri kah? Gimana? Mungkin egois. Udah? sudah Kak. Udah. Sudah, Kak. Oke, kita mau sharing dari permasalahan dari ini cerita ya, dari yang kalian tulis boleh dibacakan mungkin Dwi, boleh dibacakan dari A-nya, dari pemicunya. Pacarmu seperti apa? Pacarku suka mengatur. Oh ya, perilakunya Ani suka mengatur Iya. pacarnya. Nah, dampaknya kamu ini keyakinan kamu, perasaan kamu. Aku jadi merasa kayak setiap aktivitasku tuh kurang gitu loh di dia gitu, kurang bisa iya. dimengerti. Kamu jadi mikir apakah aku kurang Ya kurang waktu buat ngasih dia gitu ya. Iya. Nah, gitu. Terus dampaknya ke diri kamu, dampak negatifnya. jadi merasa kurang percaya diri, terus ngerasa insecure gitu. Insecure ya. Nah, terus cara kamu mengubah pikiran itu atau ininya membantah pikiran itu? Membantahnya dengan kayak aku ngelakuin hal yang aku suka, terus aku kan bisa merubah pikiranku gitu. Kalau pasti dia nggak terus-terusan kayak gini gitu. Bantahnya dengan cara-cara yang sesuai. Oke, terus apa yang jadi setelah kamu membantah nih, pikiran kamu ubah nih, itu apa yang ada perubahan apa? Maksudnya efeknya di pikiran kamu? Efeknya itu aku ngerasa senang, puas gitu loh, kalau pikiranku tuh bisa positif, nggak kayak yang dia inginkan juga loh. Kalau apa ya, dia ngatur aku juga tuh nggak selamanya itu baik juga buat aku gitu. Oke, untuk Cika bisa dibacakan coba.
atau pemicu perilaku pacarmu seperti apa? Itu lebih ke kayak ngatur-ngatur gitu kan. Ngatur Tapi habis mau diatur tapi nggak punya aturan. jadi dia ngatur kamu tapi Iya, dianya nggak mau kurangkan diatur. ya, nggak mau diatur balik ya. Terus ininya perasaan yang muncul atau keyakinan pada dirimu apa yang muncul? B, B, B. Gimana sih? Kayak kamu diatur nih, kamu diatur kan, terus kayak kamu ngerasa emang aku selama ini nggak aturan ya, emang aku sering bantah dia ya gitu, makanya dia sampai ngatur kamu. Itu ada perasaan seperti itu nggak? Oke, jadi muncul perasaan ini ya, jadi muncul perasaan iya emang aku selama ini nggak nurut ya sama dia sampai dia atur kayak gitu gitu ya. Padahal saya sendiri tuh udah nurut gitu. Oke, terus untuk dampaknya ke diri kamu, kamu udah diatur nih, jadi dampaknya itu gimana ke diri kamu? Kayak rajin olahraga aja. Urus diri, Dampak negatifnya ada nggak kayak kamu jadi sering nangis, sering Enggak. kayak marah, Marah gitu. sih, Kak, kesel. Iya marah ya, kesel ya. Terus cara kamu membantah nih, kamu ciptakan pikiran positifnya gimana? Mungkin pacarku ngatur mungkin karena lah gitu, cara kamu menutupnya gimana? Mungkin pacarku mengatur melarang-larang gitu kali ya Kak. Mungkin karena dia tuh kayak apa ya, kayak sayang gitu kali ya Kak. Kamu mikirnya karena ya udah aku diatur karena dia sayang gitu. Nah untuk ininya efeknya, efek dari pikiran kamu itu kamu jadi merasa tenang kah, jadi kayak seneng ya, jadi seneng ya, jadi kayak tidak terbebani ya walaupun dia ngatur dia ini, karena pikiran kamu positif jadi lebih merasa seneng ya, kayak dihargai, oh ternyata dia sayang banget ya sama aku gitu. Oke, selanjutnya satu lagi nih, Bu Astri boleh disampaikan boleh disampaikan untuk pemicunya perilaku pacar kamu seperti apa? Sering marah-marah. Sering marah-marah gitu. Hampir tiap hari atau kadang-kadang apa sering banget? Oh, hampir tiap hari. Itu ada penyebabnya atau memang tanpa sebab tiba-tiba dia marah? Gak tahu juga sih Kak, saya Kak. Nah, terus saya jadi sering mikir gini Kak, apa aku kurang sabar? Oh ya, jadi itu muncul pikiran negatif ya, kayak aku kurang sabar sama dia gitu-gitu ya. Nah, dampaknya ke perasaan kamu atau diri kamu apa? Sering overthinking. Overthinking, iya karena mikirin itu tadi ya, apa? Susah fokus. Mungkin jadi pemikirannya jadi jadi terpacu sama dia aja ya, aku sih marah-marah gitu-gitu ya. Terus cara kamu membantah pemikiran negatif kamu tadi gimana? Aku nggak akan suka terus kayak mikir mungkin dia lagi capek. Ya gitu. Terus efeknya di kamu setelah kamu mikir mungkin dia capek. Lebih positif thinking. Oke, lebih positive thinking ya. Oke, dari permasalahan kita tadi nih kan udah ada pemicunya. Pasti setiap ini tuh ada pemicunya, terus nanti ada reaksinya, reaksi dari pacarnya tadi ada yang marah-marah nih, reaksinya dia jadi kayak memikirkan apakah aku apa tadi? Apa tadi? Apakah aku kurang sabar ya? Kurang sabar gitu. Terus ada dampaknya kayak depresi, stres, marah, sering nangis gitu dan tapi kalian punya self self kayak perlindungan diri bagaimana kalian menciptakan pikiran kayak membantah aku tuh nggak seperti itu loh sebenarnya gitu, kayak ada pikiran positif untuk biar kalian lepas dari dampak dan juga pikiran irasional kalian, kemudian efeknya itu akan kalian rasakan setelah kalian membentuk pikiran positif tersebut. Oke, mungkin terima kasih untuk kertasnya bisa dikasih ke kakak. Oke, dari cerita kalian ini tadi selama proses ini tadi, siapa yang mau menyimpulkan atau mengambil inilah kayak inti nih dari cerita hari ini seperti apa sebenarnya? Ya, siapa? Apa kesimpulan? Enggak, apa sebenarnya kayak cerita hari ini dari sana aja lah aku bisa mengambil ini. Jadi aku Oke. yang dapat diambil. Jadi saya saya menerima masukan-masukan dari saya, mungkin saya juga yang harus apa ya mungkin cowok saya nggak punya pendirian, jadi saya yang harus punya pendirian seperti itu ya.
seru konselingnya, temen-temennya juga seru. Terima kasih. Saran-saran kalian buat teman-teman yang menjalani toxic relationship, menurut kalian gimana? Sarannya lebih baiknya kayak apa? Jangan kayak saya ya. Oke, jangan kayak dia ya gitu. Ada lagi? Saya ini lebih baik di apa ya, kita bisa membatasi diri kita loh. Kalau kita itu nggak selamanya tuh harus pacaran, kita tuh ada hal positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya kita memperbanyak teman-teman kita lebih apa ya, lebih sering nih berhubungan atau ngobrol sama keluarga gitu sih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oh, boleh. Nah, kalau sama dari aku mungkin sebelum kita memulai satu hubungan nih kan pasti kan kita kan ada PDKT ya biasanya. Ya. Nah, ada PDKT di dalam proses PDKT itu mungkin kita bisa lebih tahu dia tuh dulunya kayak mana sih, dia sama pacaran dia tuh kayak mana sih. Jadi bisa memilah ya Bisa memutuskan balik apa enggak buat ke depannya. kedepannya. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan? Cukup? Oke, jadi dari proses konseling ini kita tadi dari awal ya kita membahas tentang toxic relationship, tentang yang kebetulan sama ya ininya, tentang cowoknya punya yang lain gitu. Terus tadi teman-teman juga udah menyampaikan bahwasannya bagaimana kita mengolah diri kita, pemikiran positif kita untuk kita tidak terjebak di hubungan yang toksik itu gitu. Dan ada beberapa saran ya dari teman-teman semua tadi, dan tadi kan kita udah menyepakati nih untuk menerima saran dan masukan gitu. Nah kita harap nih buat teman-teman yang cerita tadi nih saran-saran dari teman-teman tadi itu bisa diterapkan pada diri kita gitu. Bahwasanya untuk menjalin hubungan itu kita harus gimana ya, harus dua orang gitu ya, dua orang yang memimpin ya, tidak hanya satu orang, ataupun saling mengekang, saling apa ya, pokoknya jangan sampai hubungan itu menjatuhkan kita atau menjatuhkan satu sama lain. Oke, dari proses konseling kita tadi, kita sudah membahas banyak hal ya. Mungkin cukup untuk ini seperti yang kita janjikan 1 jam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Nanti jika ingin melakukan konseling di lain hari atau di lain waktu, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama ya. Hati-hati di jalan pulangnya, saling nanti kalau emang ini hubungi kakak aja, ada permasalahan apa, mau konseling individu juga bisa, oke? Mungkin akhir dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.